Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada MC Teh Rizky Dwi Mardiani, kemudian juga yang saya hormati Bapak Disa Halsa ya selaku pembimbing Genbi ya, pembina Genbi di sini, dan juga semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu termasuk ketua, anggota, pengurus, dan juga partisipan semua dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, hari ini adalah hari yang sangat cerah, setidaknya di Karawang ya. Alhamdulillah. Dan saya juga berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang menarik nih. Judulnya adalah Ubah Sampah Jadi Rupiah. Menggali potensi ekonomi dari pengelolaan berbagai jenis sampah untuk kehidupan yang lebih berkah. Nah, pas banget kan lagi bulan Ramadan kita membahas sesuatu yang berkah, membahas rupiah dan juga berkah. Nah, tapi nih sebelum masuk ke materi, saya ingin kita lebih interaktif juga. Saya pengen coba kalian tulis di kolom chat, menurut kalian berkah itu apa sih? Apa itu berkah? Jadi kalian tuliskan satu kata aja singkat, apa itu berkah buat kalian. Nah, nanti saya bacakan satu-satu, dan saya jelaskan juga apa itu berkah. Wah, udah ada yang masuk nih. Bermanfaat, halal. Oh, oke, apalagi hal yang bermanfaat. Oke, berguna, bermanfaat, bermanfaat. Oke. Ya, jadi betul banget. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Dan apalagi kita itu dari dulu sudah sering belajar, ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minanas. Mungkin udah pada familiar ya dengan istilah hablum minallah, hablum minanas. Nah, kalau hablum minallah itu adalah menjaga hubungan dengan Allah atau dengan Tuhan. Dan hablum minanas itu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Tapi ada juga nih satu hal yang sering terlupakan, yaitu hablum minal alam. Nah, mungkin masih ada yang baru dengar nih hablum minal alam, yaitu menjaga hubungan dengan alam atau lingkungan. Nah, jadi ini yang akan kita bahas sekarang adalah tentang sampah, karena sampah ini mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung pada diri kita, pada lingkungan kita. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu bagaimana agar sesuatu yang mungkin kita dengarnya itu cuman sampah, tapi sebetulnya itu bisa membawa kita ke sesuatu yang lebih berkah. Oke. Nah, kita mulai nih, apa itu sampah? Ya pasti udah pada denger lah ya, udah sering denger. Sampah itu apa? Terus juga kita itu kan salah satu produsen sampah itu selama manusia hidup itu pasti menghasilkan sampah. Nah, tapi sampah itu apa? Nah, sampah itu adalah material yang dibuang setelah tidak lagi digunakan oleh manusia karena dianggap tidak memiliki nilai guna. Nah, di sini ada istilah dianggap tidak memiliki nilai guna. Nah, berarti semua anggapan ini itu bersifat subjektif. Nah, subjektif. Jadi setiap orang mungkin ada yang berpikir sampah buat apa, nggak berguna. Tapi karena subjektif berarti ada juga nih pendapat lainnya. Nah, pendapat lainnya bisa kita ubah, bisa kita ubah. Jadi kita mulai segala sesuatu itu dari mindset. Jadi bukan sampahnya yang tidak memiliki nilai guna, tetapi adalah kitanya yang belum tahu bagaimana menggunakannya. Nah, ini adalah contoh tumpukan sampah yang sering kita lihat lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tentunya mengganggu juga nih. Dan sayangnya hal ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Nah, mengapa sampah selalu identik dengan sesuatu yang negatif? Kenapa? Mungkin ada yang mau komen sambil saya juga jelaskan. Kalian yang punya pendapat, silahkan. Kenapa sampah selalu identik dengan sesuatu yang negatif? Nah, pertama karena sampah itu mengganggu. Mengganggu apa? Pemandangan.
Selain mengganggu pemandangan, mengganggu penciuman, bau. Selain itu mengganggu indera perasa juga, karena kalau misalkan sampahnya itu sudah busuk, sudah lama, selain bau juga itu bisa membuat kulit kita gatal. Apa. Nah, itu adalah segala sesuatu tentang sampah yang selalu kita alami gitu di kehidupan sehari-hari. Tapi sebetulnya dalam materi saya kali ini, saya akan coba membuat kita berpikir berbeda, mengganti sesuatu yang negatif ini menjadi lebih positif. Saya baca, lihat nih, karena dianggap limbah yang tidak berguna, dampak itu biasanya negatif, bekas dan kotor. Oke, banyak ya. Jadi memang semuanya betul, semuanya betul. Nggak ada yang bilang sampah itu bersih. Sampah itu ya karena kotor dibuang, karena bau dibuang. Oke, kita lanjut. Kita berkenalan dulu nih dengan jenis-jenis sampah. Secara umum, sampah itu ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan yang tidak kalah penting harus kita ketahui adalah sampah berbahaya. Jadi selain organik, anorganik itu ada sampah spesifik. Nah, sampah spesifik itu bisa kita katakan juga sebagai sampah yang berbahaya. Kenapa? Nanti kita akan coba bahas. Nah, untuk organik tentunya kita udah akrab lah ya. Apa yang kita makan, kemudian kita buang, apa yang tumbuh di sekitar kita, dedaunan jatuh menjadi sampah, itu semuanya adalah sampah organik. Artinya sampah organik yang berasal dari eh, tanaman atau misalkan benda-benda yang memang awalnya itu hidup. Kemudian anorganik. Nah, ini adalah sampah-sampah yang bukan berasal dari sesuatu yang hidup, tapi dari sesuatu yang memang dibuat oleh manusia yang sulit diuraikan. Kalau organik ini lebih mudah terurai. Nah, lalu sampah berbahaya itu apa? Nah, ada istilah ya, itu limbah B3. Limbah B3 ini bagian dari jenis sampah berbahaya juga. Dan B3 ini artinya bahan berbahaya dan beracun. Mengapa? Karena ya berasal dari proses produksi ataupun aktivitas yang menggunakan bahan kimia atau misalkan mengandung zat-zat biologis, mikroorganisme, dan lainnya yang jika dibuang itu bisa berbahaya ketika masuk ke tubuh kita ataupun ke lingkungan. Nah, ini secara umum ya. Jadi jenis sampah itu ada organik, anorganik, berbahaya. Oke, organik ini bahan-bahan alam. Anorganik ini yang sulit terurai atau biasa dibuat oleh manusia. Berbahaya ini yang mengandung zat berbahaya. Nah, kita harus pahami dulu perbedaan dari ketiga sampah ini. Nah, kalian juga kan kalau kalian jalan-jalan di kampus kalian atau misalkan ke mall, ke taman kota, kalian akan lihat nih ada sampah, tempat sampah khusus sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Nah, sayangnya di kita ya, kalau saya berbicara di lingkungan kampus sendiri bukan berarti menjelekkan. Ketika kita lihat tempat sampah itu orang-orang rata-rata asal membuang. Tempat sampah organik isinya ada botol minum, ada botol kaca kaleng. Yang organik isinya eh, justru bukan bahan-bahan organik gitu. Malah kadang ada ada baterainya, mungkin ada lampu, ada karet. Nah, itu memang masalah yang bisa dibilang masalah sistemik dan struktural. Kenapa? Karena kalau misalnya di kita, kita buang sampahnya itu sudah dipilah nih di kampus, tapi ujung-ujungnya sama abang sampahnya itu dibuang dalam satu truk yang bercampur gitu ya. Ya apa bedanya gitu. Nah, itulah yang masih terus harus eh, kita pelajari ya. Karena namanya masalah sampah ini selain masalah lingkungan juga masalah sosial. Dan saya percaya Gen B ini, generasi baru Indonesia, pasti nanti sewaktu-waktu, suatu saat akan menemukan solusi yang bisa bermanfaat atau bisa membantu mengatasi masalah ini. Nah, ini ada beberapa fakta nih terkait berapa lama sampah terurai. Nah, kalian lihat nih, kalau sampah organik itu dari hitungan minggu sampai bulan, tapi ada juga yang tahun, yaitu kayu dan ranting. Nasi, siapa yang masih suka buang nasi atau sayur sembarangan?
Nah, itu di tempat sampah itu terurainya itu 1 sampai 2 minggu. Dan ciri-cirinya ketika terurai apa? Itu banyak sekali mikroorganisme ataupun hewan-hewan kecil yang membuat sampah itu menghasilkan bau-bau yang busuk. Nah, kemudian sampah anorganik ini ada banyak macamnya dan mereka lebih sulit terurai. Ini perlu kalian ketahui nih. Kenapa nih kita itu jangan terlalu sering menggunakan kresek plastik atau kita jangan sering membuang botol kaca, kaleng, popok. Kenapa? Karena waktu mereka terurai itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Nah, jadi kalau kalian iseng belanja atau apa menggunakan kresek, kalian buang kreseknya di taman misalnya ya, atau misalkan di tempat yang tidak ada pembersihan sampahnya, bisa jadi ketika kalian meninggal, kresek itu masih hidup, masih ada di bumi, karena usianya bisa sampai ratusan tahun. Nah, itu kan berarti kita itu meninggalkan jejak negatif, meninggalkan sampah yang tidak dikelola. Nah, jadi setelah kita tahu nih fakta-fakta ini, ayo kita lebih berpikir berhati-hati. Oh, ini lebih daripada saya buang sembarangan, lebih baik saya pilah, nanti saya jual atau saya berikan ke yang mengelola. Contoh ya. Kemudian ada juga nih styrofoam. Ada yang tahu nggak berapa lama styrofoam itu akan terurai? Nah, boleh komen nih di kolom chat. Berapa lama styrofoam itu akan terurai? Akang Teteh, ada yang tahu nih? Mungkin saya lihat juga tadi ada mahasiswa TL ya, saya namanya kayaknya familiar. Atau mungkin dari fakultas lain juga boleh komentar berapa lama styrofoam akan terurai. Katanya nggak bisa terurai. Oke, ada lagi nih yang bisa kasih pendapat berapa lama styrofoam akan terurai. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau berapa? Nah, 500 sampai 1 juta tahun. Oke, betul, betul banget ya. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan, styrofoam itu bahannya itu tidak akan bisa benar-benar terurai sempurna. Karena pada akhirnya styrofoam ini akan menjadi em, mikroplastik. Jadi terurai tapi menjadi mikroplastik yang tetap tersebar di lingkungan. Bahkan kalau kita makan dengan styrofoam, kalau itu bisa jadi styrofoam bekas atau kita makan menggunakan sendok bahan yang keras dengan styrofoam dan sendoknya itu tergores ya dengan styrofoam langsung, tambah nasi, tambah ayam, masukkan ke mulut, ada potensi mikroplastiknya itu terurai dan terbawa masuk ke tubuh kita. Makanya di beberapa tempat itu sudah dilarang menggunakan styrofoam untuk wadah makan. Nah, kalaupun mau mungkin styrofoam itu untuk wadahnya saja. Kalau kalian mau makan, pindahkan dulu ke piring yang lebih aman. Nah, jadi emang ada yang bilang ratusan juta, ya jutaan tahun, tapi ada yang bilang juga tidak bisa terurai. Tapi kalaupun kita bilang jutaan tahun, ya itu ya siapa yang masih hidup gitu di antara kita ya. Oke, kemudian yang sampah berbahaya, ini bisa dibilang sampah spesifik berbahaya, itu ada baterai, ada juga e-waste atau electronic waste, limbah elektronik. Itu contohnya adalah handphone, keyboard, mouse, monitor. Karena kita itu punya barang, itu ya mungkin setahun rusak, daripada diservis mending beli yang baru karena lebih murah, atau HP udah ketinggalan zaman bosen, daripada ini beli yang baru mendingan juga yang lamanya dibuang. Nah, itu sudah banyak menghasilkan sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan. Nah, baterai, kemudian barang elektronik dan lampu ini mengapa mereka berbahaya? Ada yang tahu kenapa? Oke, silakan tulis yang ingin berpendapat ya. Mereka ini berbahaya karena kandungan logam di dalamnya. Logamnya itu misalnya baterai itu ada litiumnya. Terus dari lampu itu ada merkurinya. Nah, itu bisa masuk ke lingkungan kalian. Nah, itu yang menjadi penyebab sampah-sampah ini disebut sebagai sampah berbahaya. Termasuk limbah medis. Limbah medis itu banyak yang sifatnya mirip styrofoam. Sangat sulit terurai. Jadinya mereka tidak terurai dan masalahnya mereka itu membawa
bisa jadi virus atau kuman dari rumah sakit. Nah, itu yang ini jadi berapa lama sampah terurai harus kalian pahami, kemudian kalian edukasi, semakin semakin banyak orang yang tahu itu semakin hebat. Nah, jadi eh, daripada ini ya kayak kresek ini ratusan tahun, botol kaca ribuan tahun, ada berbagai metode untuk mengelolanya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi kita kenalan dulu dengan jenis sampahnya, nanti kita bahas bagaimana cara pengelolaannya. Nah, ini juga yang penting. Ada sebuah prinsip yang saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi banyak orang. Namanya itu adalah 3R atau reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce itu apa? Mengurangi. Reuse, menggunakan kembali. Recycle itu mendaur ulang. Nah, jadi jangan sampai tertukar antara reuse dan juga recycle. Kalau reuse itu kita menggunakan barang yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan. Kalau recycle itu kita mengubah barang yang sudah kita gunakan menjadi fungsi yang lain. Itu adalah recycle. Dan reduce itu mengurangi. Harus kalian hafalkan, dan jadi jangan sebatas konsep aja, ini harus menjadi gaya hidup bagi kalian. Apalagi kalian adalah generasi baru Indonesia. Semakin banyak menerapkan konsep 3R, semakin sehat lingkungan kita. Nah, mengapa sampah perlu dikelola? Nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Oke, ada yang yang pernah lihat ini atau yang familiar, boleh kalian komen gambar apa sih ini? Yo, Kang Tete ada yang pernah lihat di sini? Bantar Gebang, Gunung Sampah. Wah, ternyata udah pada ini ya, udah pada kenal dengan gambar ini. Jadi ini adalah TPST Bantar Gebang, tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang. Ada yang tahu berapa tinggi Bantar Gebang ini? Silahkan komen. Ya. Jadi ini adalah kalau dari jauh mungkin ini kelihatan kayak punden ya, kayak punden berundak, kayak candi mungkin ya kalau orang zaman dulu tiba-tiba masuk ke scene ada mesin waktu turun di sini, wah ini ada punden berundak tempat ibadah nih. Padahal ini adalah sampah, ini adalah Bantar Gebang. Nah, betul ya, jadi tingginya itu sudah mencapai 40 hingga 60 meter, Akang Teteh. Jadi itu setara dengan gedung 20 lantai. Nah, jadi ini yang menjadi concern karena jumlah landfill atau tempat pembuangan sampahnya itu tidak sebanding dengan sampah yang diangkut ke sana setiap harinya. Walaupun sudah ada di situ tuh ada namanya pembangkit listrik tenaga sampah ya, tapi itu belum mampu mengelola semuanya. Jadi semakin lama tinggi sampah ini ya sudah semakin tidak terbendung. Jadi itu yang menjadi concern kalau kita tidak mengelola sampah dengan baik. Kalau kalian pernah ke Bantar Gebang, kalian akan merasakan sendiri betapa ngerinya. Kalau sewaktu-waktu longsor, di situ kan ada air lindi ya. Air lindi itu dari hasil eh, timbunan-timbunan sampah juga. Belum lagi di beberapa kasus itu pernah ada ledakan di tempat pembuangan sampah. Kenapa? Karena kalau kalian menggabungkan limbah-limbah organik, misalkan limbah organik kalian timbun, kemudian tertutup oleh plastik, oleh kaca, botol, sampai tidak ada udara, itu sampah organik terfermentasi dan menghasilkan gas. Nah, jadi ketika gas itu ada metan, namanya gas metan, ada orang yang iseng ngerokok dekat situ, buang puntung rokoknya yang masih ada api, ada bara apinya, jelas itu akan meledak. Nah, itu jadi pengetahuan-pengetahuan dasar tentang sampah itu harusnya menjadi pengetahuan dasar bagi semua orang, bukan hanya mahasiswa lingkungan, misalnya mahasiswa ilmu lingkungan, tapi untuk semua orang. Nah, ini adalah permasalahan sampah di Indonesia. Kita juga harus tahu dulu nih, volumenya terus meningkat, pengelolaannya belum optimal, tingginya plastik sekali pakai, kurangnya kesadaran dan regulasi yang lemah. Nah, yang buat Akang Teteh yang masih suka pakai plastik sekali pakai, boleh coba react
mungkin di sini ada yang masih sering pakai plastik sekali pakai. Nah, kalian lihat di sini. Nah, ini adalah plastik-plastik yang memang ringan, ini bentuknya ringan, tapi mereka itu butuh ratusan tahun sampai terurai. Nah, ini kemudian ini juga ada beberapa data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jumlah sampah di Indonesia itu bisa perharinya adalah 175.000 ton. Sehingga kalau estimasi per tahun itu mencapai 64 juta. Komposisinya apa? Sisa makanan, paling banyak ini sisa makanan, plastik, kayu, kertas, logam. Makanya isu food waste itu bukan lagi sebatas teori sekarang, tapi memang real. Jumlah sampah itu sudah terlalu banyak. Sisa makanan ya karena manusia setiap hari makan, banyak menyisakan cangkang, kulit, atau mungkin yang kebanyakan ngambil porsi terus dibuang. Jadinya komposisi tertinggi itu ada sisa makanan. Dan berapa persen yang bisa didaur ulang? Ternyata sampah-sampah itu nasibnya juga beda-beda. Sama dengan kita ya, nasibnya beda-beda. Ada yang didaur ulang, ada yang berakhir di TPA, ada yang mereka itu terbuang ke sungai, danau, dan laut. Dan persentase yang paling sedikit itu adalah yang didaur ulang. Nah, inilah ketika orang-orang mungkin belum punya mindset, ternyata sampah itu bisa didaur ulang. Jadinya rata-rata dibuang aja ke tempat. Apalagi kalau kalian di area yang dekat sungai ya, itu secara terang-terangan tanpa dosa lempar aja ke sungai. Seolah sungai itu adalah tukang sampah gitu. Sebetulnya itu adalah bukan, karena sungai itu ujungnya kemana? Ke laut. Nah, nanti bisa ada yang nyangkut di ekosistem mangrove, ada yang terbawa ke laut, dan akhirnya berdampak juga pada ekosistem dan makhluk-makhluk hidup selain manusia. Mereka yang nggak pernah menggunakan ini ya, mereka kan cari makan alami lah, tiba-tiba ada plastik kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini adalah penyu yang eh, secara tidak sengaja ini apa ya, tote bag atau kantong kresek lah ya, itu terbawa renang. Jelas itu mengganggu gerakannya karena mereka tidak punya jari ya, tidak bisa langsung begitu aja ngelepasin dari lehernya. Susah. Jadi pastinya mereka juga butuh waktu untuk bisa melepaskan plastiknya. Belum lagi plastik-plastik yang terurai atau kayak tadi ya styrofoam yang menghasilkan mikroplastik itu banyak ikan-ikan yang menganggapnya sebagai plankton. Jadi mereka kan penglihatannya juga ada batasnya. Jadi insting mereka itu belum terlatih mana plankton, mana mikroplastik. Mereka makan, 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 ternyata mikroplastik. Mikroplastik itu masuk ke tubuh ikan. Ikan diambil nelayan. Nelayan ke darat, dijual di pasar, dimakan oleh kita, oleh manusia. Mikroplastiknya terbawa ke tubuh kita. Nah, jadi sejauh itu dampak dari sampah yang belum banyak kita ketahui. Nah, untuk lingkungan jelas pencemaran tanah, air, udara. Nah, kesehatan itu ya selain tadi membawa mikroplastik juga menyebabkan penyakit, zat beracun, dan juga gangguan pernafasan. Nah, yo, jadi siapa yang masih suka buang sampah ke sungai, tolong diperhatikan. Atau kalau ada rekannya, saudaranya, tolong diingatkan bahwa sampah ini dibuang ke sungai bukan artinya sampah ini hilang, hanya berpindah tempat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ayo, Akang Tete, boleh komen. Apa yang bisa kita lakukan nih setelah saya tadi jelaskan dampak-dampak dari sampah, kemudian kemana sampah itu ujungnya, berapa yang terdaur ulang, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai, apalagi kalian sebagai generasi baru Indonesia, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ini? Wah, udah banyak yang komen. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Stop buang sampah sembarangan. Prinsip 3R, mengubah tingkah laku, menggunakan metode daur ulang, pemilahan sampah. Oke, keren. Akan teteh semua udah bisa. Nah, kita saling mengedukasi. Oke, jadi
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi rantai yang tidak ada putusnya. Jadi kalian akan saling mengedukasi dan cara kedua ubah sampah itu. Nah, sesuai judulnya ubah sampah jadi rupiah. Jadi ayo kita coba ubah sampah itu. Tapi bagaimana caranya ubah sampah jadi rupiah? Nah, yang pertama tentunya kita harus kenali dulu jenis-jenis sampah. Kalau tadi kita udah kenalan nih, sampah organik, sampah anorganik, dan juga yang berbahaya atau B3. Nah, kalau organik itu contohnya bisa jadi kompos, jadi pupuk cair, bisa jadi biogas. Yang anorganik bisa jadi kerajinan, bisa jadi sabun. Yang B3 bisa jadi kerajinan juga gitu. Kemudian bisa dimanfaatkan. Oke, jadi pertama kita harus kenali dulu, jangan sampai kita salah mengidentifikasi. Karena sampah ini itu jenisnya banyak. Nanti ada sampah plastik ada jenisnya lagi. Ada sampah elektronik, ada jenisnya lagi. Sampah B3 ada jenisnya lagi. Nah, kita itu perlu kenali dulu jenisnya masing-masing. Misalnya yang pertama, untuk yang organik dulu nih. Organik itu umumnya dan yang paling mudah itu adalah dikomposkan. Dikomposkannya dengan cara apa? Kulit-kulitnya itu bisa kalian tanam. Kalau misalkan kalian punya lahan, nanti kalian timbun, tunggu sampai beberapa bulan, bisa juga kalian pancing dengan menggunakan larutan seperti larutan lah seperti EM4 contohnya, agar proses pembusukannya lebih cepat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah pupuk dari hasil composting. Jadi penguraiannya itu dilakukan oleh mikroorganisme dan juga oleh cacing. Oke, jadi ini udah bisa layak jual, Kang Teteh, pupuk kayak gini. Kelihatannya itu hanya tanah biasa gitu. Tapi sebetulnya ini adalah pupuk. Dan banyak yang mengatakan bahwa pupuk itu adalah emas coklat. Nah, jadi kita harus tanam nih, ini adalah sesuatu yang berharga. Oke. Kemudian dari yang organik juga itu bisa jadi ekoenzim. Nah, Pak, mungkin udah sering dengar ya, karena saya lihat di program KKN juga itu hampir setiap wilayah ya desa itu di poskonya mereka prokernya membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini dia juga sama dengan yang tadi memanfaatkan kulit buah, kulit sayur, bukan bukan kulit sayur ya, sisa sayur, tapi difermentasikan dengan bantuan gula dan juga air. Nah, itu jadi selain kalau bedanya yang tadi hanya sebagai pupuk, ekoenzim ini dia bisa menjadi pengharum alami ataupun juga pembersih alami, sabun alami. Dan banyak loh ini dicari oleh petani ataupun orang-orang yang memiliki gaya hidup eh, ramah lingkungan. Nah, ini ya perlu dipahami. Kemudian kita lihat nih contohnya. Nah, jadi udah banyak contohnya, Kang Tete. Jadi bukan hanya sebatas teori saja ini bisa dijual. Lihat, pupuk kompos itu sudah mulai dijual dari harga 8.000 sampai puluhan ribu. Ini ada yang 50, ini dekomposannya ya. Ada yang 22.000 untuk 8 kilo. Nah, sebetulnya ini modalnya adalah modal tempat aja. Kalau misalkan rumah kalian itu punya lahan, bisa langsung di tanah. Kalau tidak punya lahan, itu bisa di drum, bisa di pokoknya di yang anaerobik atau tidak diberikan oksigen. Nah, ini udah ada banyak contohnya. Termasuk juga ekoenzim, lihat. Udah ada yang menjadikan sabun, ada yang sabun padat ya, ada yang sabun cair. Ini harganya lumayan, 15.000, 45.000, 85.000. Nah, di sini kan hanya screenshot. Kemarin saya cek berapa jumlah pembeliannya, itu udah ratusan sampai ribuan yang membeli produknya. Jadi kayak misalkan nih ekoenzim, sorry. Ekoenzim 15.000 yang belinya itu ada 100 orang, itu udah kalian udah dapat jutaan, kalian dapat 1,5 juta. Caranya tinggal seperti apa? Nih, kalian punyalah ya sisa galon nggak boleh sebut merek sorry ya. Sisa galon nih, sisa galon. Kalian ini udah punya tempat, udah punya wadah. Medianya apa? Medianya air. Ada kan air di rumah? Udah bisa tuh. Kalian makan buah, makan sayur, makan kan?
kulitnya kalian tinggal sisihkan, kalian fermentasikan di sini. Nah, saya juga sudah ada video-video di channel YouTube saya terkait tutorial bagaimana membuat berbagai olahan bahan organik. Jadi nanti kalian bisa cek. Nah, mungkin di sini ada yang pernah jualan ini, ada yang pernah bikin, oh ini riris nih sampah organik buah-buahan bisa dipilah dengan dibuat ekoenzim. Berarti udah berpengalaman ya teh riris ya. Nah, ini coba kalau ada yang pernah bikin boleh raise hand atau boleh komen, tapi kita sharing pengalaman dari rekan-rekan. Nah, kemudian eh, ada juga bahan organik itu bisa dibuat sebagai pakan ternak. Nah, jadi pakan ternaknya itu ada berbagai ini ya, ada berbagai eh, jenis gitu. Bisa berupa pelet, bisa juga diberikan langsung. Kayak misalkan nasi sisa, sisa sayuran, itu kan kalau di desa-desa itu yang punya ayam-ayam yang diabur atau dilepas liarkan itu sering dikasih sisa-sisa nasinya. Nah, tapi bisa juga difermentasikan dengan E4 atau probiotik. Jadi pakan ternak atau kalau punya mesin pembuat pelet tinggal dicampur campur aja dengan komposisi tertentu, otomatis mereka menjadi pakan ternak. Nah, ini bisa harganya lumayan ya, 3 sampai 10 ribuan. Nanti bisa peletnya dimakan sama ayam, ikan lele, kambing atau yang ternak besar ya ruminansia seperti sapi juga itu bisa. Kalau kalian punya rumusnya. Jadi ada rumusnya karena pakan ini berkaitan dengan kesehatan hewan gitu. Jadi juga tidak boleh asal. Kita coba pelajari komposisinya. Oke, produk olahan lain. Nah, untuk olahan lain itu contoh sampah organik itu ada kelapa ya, tempurung kelapa. Itu bisa dibikin kerajinan seperti ini, wadah-wadah. Atau misalkan ada yang bikin asbak ya, pernah ya. Kemudian briket. Nah, jadi ada juga tempurung kelapa atau sekam padi. Itu kan melimpah tuh, karena nggak ada yang makanin kelapa kan ya, maupun binatang ataupun manusia nggak ada yang makan tempurung atau sekam. Kalau sekam masih bisa dijadiin pakan. Kalau tempurung kelapa itu bisa juga diolah sebagai briket. Jadi briket ini adalah arang yang dipadatkan. Jadi bukan arang biasa, tapi sudah dipadatkan, direkatkan agar daya tahannya itu lama ketika menghasilkan panas. Itu sudah bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, kemudian ada juga eh, ini telur. Nah, jadi kayu, telur itu bisa dijadikan kerajinan tangan. Olahan lainnya itu sisa-sisa makanan itu bisa dimasukkan ke biodigester atau biodigester itu sebagai media untuk menghasilkan biogas. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Oh, sorry. Belajar di internet, pemuda Karawang sukses jual briket tempurung kelapa hingga Eropa dan Timur Tengah. Nah, ini sudah ada buktinya, Kang Teteh. Jadi hanya bukan tidak punya pasar, semua itu ada pasarnya. Kalau kata grup band itu pasar bisa diciptakan. Briket produk UMKM Tasikmalaya ini juga sudah go internasional. Nah, bahkan di Jepang sendiri itu sudah dapat support dari pemerintah, dari kementerian untuk mengirimkan briket arang kelapa. Nah, jadi tidak ada alasan, ngapain kita ngolah sampah atau kita ngolah. Ya, kenapa? Karena ini bisa jadi pundi-pundi rupiah buat kalian. Nah, lihat ini bahkan keuntungannya sudah ratusan juta gitu. Ya, ini ada beberapa kisah sukses ya. Tapi tentunya ini butuh waktu, butuh ketelatenan, butuh tenaga kerja. Tapi apa salahnya kalau selama kita sekarang masih mahasiswa, kita mulai mencoba-coba ikut sertakan dalam proposal penelitian, dalam kompetisi bisnis. Itu yang saya selalu arahkan ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau kalian punya ide, jangan hanya di ada di sosial media atau hanya di kepala kalian, tapi tulis agar orang lain itu bisa paham ide kita itu seperti apa. Nah, hasilnya ini contoh-contoh yang sudah sukses. Nah,
Untuk regulasi integrasinya seperti apa nanti bisa dibahas lah ya lebih jauh. Kemudian ini juga ada dari sampah plastik, dari sampah kulit buah itu bisa dijadikan bioplastik. Nah, bioplastik ini apa? Plastik yang dihasilkan dari sisa-sisa sisa-sisa kulit atau sisa-sisa atau bahan-bahan alami lainnya. Nah, ini sifatnya apa? Ya, dia sama-sama plastik, tapi mereka itu bisa terurai lebih cepat. Kalau tadi kan plastik yang konvensional, yang biasa itu puluhan ratusan tahun. Nah, ini dalam hitungan bulan dia dapat bercampur dengan tanah atau terurai. Bisa dikomposkan juga. Jadi kalian kalau bikin pupuk, kalian sampahnya masukin aja ke bioplastik, terus kalian timbun di tanah. Nah, itu cepat terurainya. Nah, ini contohnya ada yang terbuat dari pati singkong. Nah, itu contoh pengolahan sampah organik. Banyak ya. Jadi, mudah-mudahan dengan pembahasan saya tadi, kalian langsung berpikir, kira-kira sampah, biasanya saya itu buang sampah organik kemana? Kalau kalian biasanya kemana nih buang sampah organik? Ada nggak yang sudah kelola jadi pupuk atau jadi kompos atau jadi ekoenzim? Kalau yang udah pernah boleh komen biar kita tahu nih. Ternyata udah banyak anak-anak Gen Z yang mengelola dan juga mengolah sampahnya. Keren tuh kalau udah ada. Boleh yang udah ada, silahkan komen. Nah, selanjutnya setelah sampah organik itu ada juga sampah anorganik. Seperti yang kalian lihat di sini ada kertas, botol kaca, botol plastik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sampah anorganik. Tentunya pengelolaannya ini lebih sulit karena mereka itu sulit terurai. Oke. Contohnya tadi ada plastik. Nah, ini plastik itu untuk mengelolanya kita harus pilah dulu berdasarkan jenisnya. Kemudian kita harus cuci. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa minumannya, kemudian ada tanah yang menempel. Itu harus bersih dulu. Jadi kalau kalian mau mengelola atau mengolah plastik, pastikan kalian pilah sesuai jenisnya, kemudian kalian cuci. Nah, setelah dicuci, dihancurkan dan dilelehkan. Kenapa kalian harus tahu jenis-jenis plastik? Karena titik lelehnya itu beda-beda. Jadi kalau kalian menggabungkan plastik A dengan plastik C, titik lelehnya beda, itu ya nanti jadinya rusak, tidak bisa diubah bentuknya gitu. Nah, kita lihat ada yang komen. Nah, ini jenis produk sampah anorganik organik. Nah, yang sering diminati. Oke, kita bahas nanti akan terlihat ya. Dan hasil olahan dari plastik ada tas, ada dompet, ada paving block, bisa juga jadi bahan baku lagi. Nah, ini yang namanya reuse tadi ya. Reuse recycle. Kemudian ini jenis-jenis plastik yang perlu kita ketahui, Akang Teteh. Ada PET, HDPE, PVC, LDPE, PPPS, ada juga O. Nah, ini boleh ada yang mungkin kalian tahu, ada yang sudah tahu, boleh acungkan apa, boleh kasih emot ini. Oke, kalau yang udah pernah belajar, kalau yang belum kita coba bahas dikit-dikit ya. Jadi kalau PET ini yang ada di botol dan juga galon. Jadi setiap plastik itu punya kodenya. Kalau kalian lihat di bawah plastiknya atau di bawah tutup botol, itu kalian bisa lihat tanda recycle seperti ini dengan angka 1, 2, sampai 7. Nah, setiap angka itu mewakili jenis plastiknya. Yang pertama ini PET. PET itu polyethylene terephthalate. Nah, ini contohnya adalah botol plastik dan juga galon. Botol plastik itu yang sering kita gunakan di air minum kemasan. Nah, PET itu ada sifatnya. Mereka itu secara kasat mata itu bisa kita gunakan sebagai botol minum lagi gitu. Tapi sebetulnya itu tidak baik karena akan ada kontaminan ataupun zat-zat lain yang eh, istilahnya ketika dipakai untuk minum lagi itu keluar dari si botol dan bercampur dengan airnya.
Kalau galon ini PET. Kemudian ada juga HDPE, ini botol-botol yang high density atau padat. Contohnya apa? Itu seperti tempat sampo, wadah sampo ya, atau sabun. Kemudian ada PVC, ini contohnya pipa. Ini sulit di apa namanya, sulit di daur ulang PVC ini. Paling jadi kerajinan. LDPE ini yang low density, ini plastik polietilen yang lebih apa ya, tidak padat seperti HDPE. Jadi dia itu mudah digerakkan. Contohnya apa? Ada eh, tali-tali plastik, kemudian juga ada plastik kantong kresek. Nah, kemudian ada juga botol LDPE yang mudah mudah diubah bentuknya. Kalau HDPE itu sulit diubah bentuknya. PP, polipropilen, ini contohnya adalah sedotan, sendok plastik, dan ada PS, polistiren, ini adalah styrofoam. Kemudian juga ada tempat telur. Kemudian ada plastik jenis other, itu ada botol minum bayi, ada juga mainan seperti Lego, itu adalah plastik nomor 7. Nah, jadi kita harus kenali. Kalau tadi kita udah tahu nih sampah organik, ternyata sampah anorganik ini ada jenis lainnya, ada plastik, ada kertas, lain-lain. Ternyata plastik juga ada jenis-jenisnya banyak. Nah, jadi itu kalian harus hafal. Itu adalah kunci untuk mengelola mengelola ini. Kemudian eh, contohnya, kalau yang sulit ya, kayak tadi ini kan ada plastik PET ya. PET itu kan tidak baik dipakai untuk minum lagi. Jadi bisa dijadikan kerajinan. Contohnya ada galon menjadi pot, tempat duduk dari EcoBrick. Nah, jadi EcoBrick ini dia adalah, brick itu kan bata, tapi jadi bata ramah lingkungan. Dibuatnya itu dari plastik PET ditambahkan dengan LDPE. LDPE-nya dibuat sepadat mungkin, dimasukkan ke dalam botol sepadat mungkin sampai plastiknya itu tidak bisa ditekan. Nah, nantinya ini bisa dijadikan sebagai tempat duduk, sebagai tembok misalnya ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Galon menjadi pot, tempat duduk EcoBrick. Jadi banyak ide-ide itu, sebetulnya banyak. Tinggal mungkin kitanya belum belum menemukan waktunya aja, belum tepat itu, belum ketemu. Nah, ini contoh penjualan online. Jadi kalau kalian lihat apakah bisa dijual, jawabannya adalah sangat bisa. Apakah ada pembelinya? Ada. Jadi makanya mereka jual nih EcoBrick, satunya 15.000, 17.000, 14.000, 11.000, 8.000 bahkan. Dari air minumnya aja, misalnya botolnya kalian beli air minum 3 ribuan. Airnya udah kalian konsumsi, kalian kumpulin sampah plastik dari sisa makanan kalian, sisa makanan tetangga, sisa makanan keluarga, kalian buat EcoBrick, kalian jual nih 8.000. Nah, kemarin saya lihat juga ada yang udah belinya itu 50, 30, 100. Itu kan udah bisa menghasilkan ratusan ribu. Jadi kalau orang lain bisa, kita juga harusnya bisa. Nah, apalagi kalau sudah diberikan sentuhan seni, dibuat jadi lebih estetik, jadiin pot, jadiin kandungan. Nah, itu akan lebih tinggi lagi nilainya. Kalau tadi EcoBrick belasan ribu, ini bisa puluhan ribu. Betul kan? Nah, itu jadi yang tadi tanya apakah ada pasarnya ataukah bisa dijadikan apa, ini jadi bisa jawabannya. Oke, kemudian ini paving block. Nah, ini juga sedang populer di kalangan dosen terutama ya. Banyak penelitian yang eh, meneliti tentang pembuatan paving block dari plastik-plastik bekas. Jadi plastik-plastik bekas dilelehkan, kemudian dicetak menjadi bentuk batu bata seperti ini. Nantinya dijadikan sebagai eh, sebagai jalan. Jadi paving block eco-friendly. Nah, ini adalah beberapa contoh. Kalau kalian googling atau penasaran, kalian bisa cari tentang Precious Plastic. Precious Plastic ini dia adalah organisasi internasional ya, udah jadi pebisnis juga yang mereka itu fokus untuk mengelola berbagai jenis plastik untuk jadi
kerajinan, dan juga peralatan seperti meja, kursi. Kalian bisa cari. Precious Plastic ini dia sudah menjadi komunitas di berbagai negara, termasuk di Indonesia juga ada Precious Plastic. Kota apa misalkan itu ada. Awalnya ini kayaknya dari Eropa. Kalian bisa lihat ini untuk yang lebih expert lagi, lebih advance pengelolaannya. Jadi tentunya nilai jualnya nanti lebih tinggi. Kalau ini adalah milik teman saya. Jadi teman saya itu mengelola juga satu kantor inilah ya, satu apa namanya, ya organisasi itu namanya New Hun Recycle. Jadi sekarang ini sudah menjadi bisnis yang core-nya itu adalah pengelolaan atau pengolahan dari plastik bekas. Jadi plastiknya itu awalnya kalian bisa lihat proses-prosesnya di Instagram New Hun ini. Kalian pilah dulu sesuai jenisnya, plastik jenis satu, 3, 5 atau berapa, dibersihkan. Nah, nanti setelah jadi biji-biji plastik lagi, nanti ya dipanaskan dan dijadikan biji plastik, nanti itu bisa dibentuk jadi jam, bisa jadi meja, jadi tutup tumbler, jadi tatakan, jadi jam, jadi pas foto. Betul kan? Jadi ada banyak sekali ide yang bisa kalian dapatkan dari pengolahan-pengolahan yang sudah berjalan. Bahkan dia sudah berkolaborasi dengan salah satu retail terkenal di dunia gitu. Nah, itu contohnya. Nah, selain plastik, tadi anorganik itu kan ada botol kaca, ada botol botol bekas, ada kertas. Bisa diubah jadi apa? Bisa jadi kerajinan, misalkan jadi lampu, kemudian jadi hiasan dinding atau hiasan meja, kayak gitu. Kalau kertas, kertas bisa jadi kertas daur ulang. Nah, ini setiap produk itu ada cara dalam pengelolaannya. Kemudian untuk bahan lain ya seperti styrofoam. Nah, styrofoam itu kan tidak bisa diurai. Bahkan tadi ada yang bilang sampai jutaan jutaan tahun, sampai jutaan tahun. Nah, mesin pirolisis ini adalah mesin yang membantu proses pemanasan styrofoam karena dia bisa menghasilkan panas dengan suhu yang sangat tinggi sampai akhirnya nanti styrofoam ini menjadi larutan pirolisis yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, ini jadi untuk kalau plastik lain kan tadi bisa jadi bisa jadi bentuk lain. Nah, kalau ini juga sama jadi bentuk lain tapi fungsinya lebih dari plastik yang tadi. Dia bisa jadi bahan bakar. Kemudian ada ban bekas. Nah, ini ban bekas dia itu bisa dijadikan sofa, jadi meja, jadi tatakan, jadi kaca ya. Ini kalau kalian orangnya kreatif dan kalian itu senang gitu. Misalnya kalian rumahnya dekat bengkel. Wah, di bengkel ini banyak banget ban. Tiap hari nih dibuang atau ditumpuk aja begitu aja nunggu ada yang beli. Nah, kalau kalian kreatif, kalian bisa coba ubah nih dari sini. Ini bagus banget kalau saya lihat ya. Kalau punya lahan luas, ini bagus nih untuk jadi contoh bahwa semuanya itu bisa bisa digunakan kembali. Ini namanya reuse. Kemudian limbah B3. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa limbah-limbah berbahaya ini susah mengelolanya. Karena ada regulasinya. Ya, kalau ini ya tidak boleh sembarang orang mengelola gitu. Nah, contoh-contohnya apa? Ada orang kreatif juga dari e-waste atau electronic waste itu membuat kerajinan. Ini bikin kayak Gundam ya, kayak robot kayak gini, terus kayak lukisan dari dari kabel, kemudian dari alat-alat elektronik lainnya gitu. Ini magnet. Contoh lainnya minyak jelantah itu bisa diubah menjadi sabun contohnya. Kayak gini. Ini juga sering jadi ide mahasiswa untuk tugas kuliah saya atau misalkan PKM juga. Nah, ini banyak yang mengelola minyak jelantah jadi sabun. Tapi ada yang menarik, Akang Teteh. Pemanfaatan sampah di era digital. Nah, jadi kalau yang tadi kan itu memanfaatkannya ya secara konvensional gitu, secara manual. Tapi kita juga, apalagi kalian Gen B, generasi baru Indonesia,
kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga era digital sekarang untuk menghasilkan rupiah dari sampah. Contohnya ada yang tahu nggak bagaimana memanfaatkan sampah di era digital? Jadi sebelum saya bahas, saya pengen tahu dulu. Kalau yang tadi itu kan pengolahan secara umum. Kalau pemanfaatan secara digital itu contohnya seperti apa? Kalau yang tahu boleh komen. Jual di e-shop atau e-commerce itu betul ya. Tadi sudah ada beberapa contoh yang menjual olahan sampah di e-commerce. Oke, itu bagus. Ada lagi selain e-shop, contohnya pemanfaatan sampah agar jadi rupiah yang berkaitan dengan era digital. Ada lagi nggak nih contohnya? Mendaur ulang jual olahan sampah. Betul. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan saya terkait digitalisasinya nih. Ayo, yang lebih digital lagi. Ya, mungkin dari Teteh MC atau Kang Panitia juga boleh coba jawab pemanfaatan sampah di era digital yang Gen Z banget atau Gen Gen Alpha banget. Kira-kira itu apa? Oh, masih ada waktunya sebentar lagi ya. Oke, belum ada yang kasih jawab ya. Nah, contoh pemanfaatan sampah digital itu adalah membuat aplikasi atau website. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar istilah bank sampah ya. Bank sampah manual itu dia buka buka semacam toko offline, itu orang-orang datang membawa sampah. Itu dulu pernah dijalankan saya dan rekan-rekan membuat bank sampah offline. Jadinya kita datang ke rumah-rumah. Nanti mereka itu jual, mereka udah pilah. Kita beli botol plastiknya, kita beli minyak jelantahnya, kita beli kayu atau apanya, kaca. Nanti kita jual ke pengepul. Pengepul itu orang yang mengumpulkan sampah dijual lagi ke yang lebih besar, ke industri yang lebih besar. Nah, era digital kita itu bisa membuat website. Website seperti tadi, bisa website edukasi sampah, website terkait bank sampah. Jadinya orang yang mengirimkan ke kita, nanti kita kirim lagi. Contoh yang ada di Indonesia itu adalah smash.id. Jadi smash.id ini dia membuat website bank sampah, membuat website edukasi sampah. Ini bisa kalian pakai ya, bisa di sini gitu. Kemudian juga selain itu ada juga kelompok anak muda nih yang memanfaatkan sampah agar bisa jadi media edukasi dan juga konten di sosial medianya. Sekelompok anak muda yang menurut saya keren banget nih. Ada yang hafal nggak nih siapa yang saya maksud? Anak-anak muda yang menjadikan sampah sebagai konten untuk edukasi dan juga aksi nyata dari pengurangan sampah. Udah ya Pandawara. Oke, nah ini betul banget. Jadi Pandawara Group ini adalah salah satu eh, Instagram yang menurut saya sangat baik dan harus semakin banyak. Dan memang sekarang itu sudah banyak juga anak muda yang terinspirasi dari Pandawara yang membuat gerakan-gerakan sampah di wilayahnya. Jadi kalau Pandawara ini bisa saya bilang mereka ini adalah pelopornya. Oke, apakah mereka memanfaatkan sampah untuk jadi rupiah? Jawabannya adalah iya. Mereka melakukan aksi nyata, mereka membuat gerakan-gerakan membersihkan sampah, mereka memobilisasi warga untuk membersihkan sampah, mereka membuat konten edukasi sampah. Rewardnya apa? Mereka dapat fame atau ketenaran, mereka juga dapat penghasilan, mereka juga endorse dapat gitu. Tapi itu adalah hasil dari kerja keras mereka. Jadi tentunya ini adalah wah CS saya semua itu Pak keren dari Kang Unggul ya. Nah, jadi itu adalah contoh memanfaatkan sampah, ubah sampah jadi rupiah. Oke. Jadi yang sekarang perlu ditekankan cara yang bisa diubah itu sebetulnya bukan hanya sampahnya. Kalau mengubah sampah itu udah dari dulu banyak mengubah sampah. Tapi yang paling penting
itu adalah mengubah mindset kita bahwa sampah itu bukan sesuatu yang selalu negatif. Tapi yang namanya sisi negatif pasti ada sisi positifnya. Yang kalau kita ibaratnya tadi baterai ya, kita analogikan. Kalau ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kutub juga ada sisi utara, ada selatannya. Jadi kalau ada yang buruk, itu pasti ada baiknya kalau kita telusuri. Jadi yang dari sampah-sampah yang tadi, saya rasa juga pasti ada manfaatnya. Dan cara yang lainnya, tadi ada yang membuat website, membuat platform. Dulu juga saya dan teman-teman pernah sempat menjalankan sebuah aplikasi, namanya aplikasi Bumi, aplikasi jemput sampah. Walaupun ternyata tidak bisa berlanjut karena ternyata di lapangan itu pengelolaan sampah itu ada istilahnya ada juga orang yang banyak mainnya gitu, mafia-mafianya. Dan ternyata kesini gerakan ini bisa ada konten kreator khusus membahas sampah, edukasi sampah. Pandawara ini bukan cuma satu-satunya ya, tapi ini adalah pelopornya. Jadi saya sangat mengapresiasi bagaimana mereka mengubah sampah jadi berkah, jadi rupiah buat mereka. Tapi positifnya juga banyak selain rupiahnya, tapi juga berkahnya itu adalah manfaat bagi lingkungan dan orang-orang. Nah, jadi sekarang kita bahas sumber pendanaan sebentar ya. Jadi sumber pendanaan dari mengelola sampah itu sebetulnya bukan hanya dari penjualan daring atau luring aja, Akang Tete, tapi bisa juga dari dana hibah, investor, atau dari gift dan juga donasi. Semuanya itu halal. Jadi kalian bisa mengelola sampah. Saya kasih contoh, kalian mengelola sampah, mengubah misalnya membuat kerajinan dari galon bekas menjadi pot bunga atau pot aja lah. Kalian rekam prosesnya, kalian buat live di Facebook, di TikTok, di Instagram. Kalian aktifkan fitur gift atau donasinya. Nah, nanti kan orang-orang, wah kontennya edukatif, kasih mawar, kasih apa ya, kasih 500 perak misalnya ya, 500 rupiah, yang live kalian itu ada 100 orang yang nonton. Nah, yang ngasih gift-nya itu ada 50 kali 500 itu udah 25.000. Jadi konten kalian itu selain kalian bergerak, juga kalian dapat uang dari dana hibah. Nah, ini contoh saya dan teman-teman mahasiswa saya, kita membuat olahan briket dari skam padi. Apakah kita sudah menghasilkan uang dari proses penjualan? Belum. Kita udah punya prototipe, punya produknya, tapi kita belum pernah jualan. Tapi kita udah punya pendanaan. Dari mana? Dari dana hibah. Dana hibah ini bisa dari universitas kalian, bisa dari swasta, bisa jadi dari NGO atau organisasi lainnya. Nah, dana yang sudah dihasilkan itu bisa jutaan. Tapi yang namanya dana hibah itu harus bukan untuk keuntungan pribadi ya, tapi untuk proses proses pengembangan bisnisnya. Investor juga sekarang banyak investor yang melihat bahwa eco-friendly atau 3R itu bukan hanya sebagai konsep aja, tapi sudah menjadi gaya hidup dan juga lifestyle. Nah, makanya banyak investor yang mulai tertarik untuk menggabungkan dana mereka ke para pengelola sampah ini. Nah, itu adalah beberapa contoh pendanaan. Nah, itu adalah akhir dari materi saya, kurang lebih 1 jam ya, pas lah 1 jam sesuai jadwal. Nah, tapi sebelum saya bacakan kesimpulan, saya ingin kalian tulis di kolom chat dari berbagai jenis sampah, jenis pengolahan sampah, dan ide-ide pengolahan sampah yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Kira-kira kalian itu punya ide apa aja sih? Atau kalian punya jadi tiba-tiba, oh saya pengen ngubah galon jadi pot, oh saya pengen ngubah minyak jelantah jadi sabun, saya pengen ngubah botol kaca jadi kerajinan. Nah, boleh tolong sambil saya bacain kesimpulan, kalian tuliskan ide-ide apa yang kalian muncul dari pembahasan saya. Oke, sambil kalian menuliskan ide-ide kalian, saya akan baca kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ubah sampah jadi rupiah. Apakah itu hal yang mungkin? Sangat mungkin.
Nah, jadi eh, sebelum kita bisa mengolah sampah, sebelum kita bisa mengelola dan mengolah sampah, tahap pertama yang paling penting untuk bisa kita lakukan itu adalah belajar dan berkenalan dengan jenis-jenis sampah. Ya, itu. Setelah kalian mengenal jenis sampah, kalian pelajari dari jurnal-jurnal bagaimana cara mengelola plastik ini, berapa suhu yang dibutuhkan untuk melelehkan plastik jenis ini, bagaimana cara menempelkan si sekam padi agar menjadi briket. Itu semua itu banyak sumbernya. Kalau kalian cari jurnal atau artikel ilmiahnya itu bertebaran di internet. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, kita hanya belum tahu dan belum mencoba tahu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ubah sampai jadi rupiah itu sangat mungkin. Dalam itu kesimpulan yang paling masuk akal. Nah, sekarang udah banyak yang komen. Karenina Naswa, tertarik jual Ecobrik. Keren. Nah, ini Ecobrik, eh, kalaupun belum dijual, itu kalian bisa kumpulkan karena itu awet. Jadi kalau belum terjual, kalian kumpulkan terus sambil kalian cari pasarnya dan kalian buat platform penjualannya. Mau bikin sampah organik buat pupuk sama yang di galon. Nah, apa tuh yang di galon itu Ecobrik ya? Oke. Kemudian saya mau membuat pupuk dari sampah organik karena nenek saya petani. Keren. Bikin kerajinan dari botol plastik biar tidak menumpuk. Oke, boleh juga. Nah, ini harus, jadi kalau kita mengolah sampah itu kita harus sambil mencari pasarnya juga ya, karena namanya sampah itu selalu ada. Kalau kita terus membuat, kita tidak berusaha jual, nanti malah jadi sampah juga gitu, sampah kerajinan. Mau bikin pot bunga dari galon, oke, minyak jelantah jadi sabun. Recycle sampah kertas jadi kertas baru. Nah, ini udah banyak. Saya tadi belum cantumkan, tapi saya cek di toko online itu banyak buku-buku yang berasal dari daur ulang kertas. Ini juga punya nilai jual. Buat kerajinan dari kanvas, jual pupuk organik, membangun energi listrik dengan limbah sampah. Wah, ini keren. Tapi ini tentunya biayanya besar dan harus pelajari lagi regulasi dan aturan-aturan lainnya. Pengen manfaatin kerajinan, membuat wah banyak banyak ya. Nah, tapi sekali lagi di era digital ini, selain kalian menjual secara langsung, kalian bisa kontenin prosesnya. Oke, jadi banyak orang yang tertarik dengan prosesnya. Hasilnya nanti kalian jual, prosesnya kalian share di YouTube, di Instagram, TikTok, Facebook, eh, apapun lah, karena semua media atau semua platform itu ada usernya. Oke, nah jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini ada biodata saya. Kalau kalian mau butuh bertanya, mungkin bisa kirim email juga.